Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian di rumah? Semoga kalian selalu tetap dalam keadaan sehat. Baiklah, untuk pagi hari ini silakan kalian buka buku pelajaran tema 7, subtema 1, pembelajaran ketiga, halaman 30. Nah, pada pagi hari ini kita belajar tentang sistem tanam paksa pemerintahan kolonial Belanda. Kolonial di sini artinya adalah penjajahan. Jadi kita membahas tentang sistem tanam paksa pemerintahan pada masa penjajahan Belanda. Baiklah, silakan dibuka halaman 30, yaitu pada masa kepemimpinan Johannes van den Bosch, yaitu adalah tokoh Belanda, itu memperkenalkan sistem tanam paksa. Tanam paksa ini pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah luar Jawa, terutama di Sumatera Barat. Sistem tanam paksa ini dimulai pada tahun 1847. Saat itu penduduk itu masih lama menanam kopi secara bebas, dipaksa menanam kopi dan kemudian hasilnya diserahkan kepada Belanda. Sistem ini hampir dilaksanakan di semua tempat seperti di Minahasa, Lampung, Palembang. Itu sistem tanam paksa kopi. Pada saat itu tuh kopi itu merupakan tanaman utama yang ada di Sumatera Barat dan Minahasa. Ya, itu terus adapun lada itu merupakan tanaman utama di Lampung dan di Palembang. Di Minahasa itu kebijakan itu sama, kemudian juga berlaku pada tanaman kelapa. Jadi tanaman kopi dan tanaman kelapa itu sistemnya sama. Terus pelaksanaan tanam paksa itu banyak terjadi penyimpangan. Yang pertama, jatah tanah untuk tanaman yang diekspor itu melebihi 1/5 tanah garapan apabila jika tanahnya subur. Yang kedua, rakyat itu lebih mencurahkan perhatiannya kepada tanaman yang diekspor, sehingga untuk mengerjakan sawahnya itu terbengkalai, ya. Terus yang ketiga, rakyat itu tidak memiliki tanah yang harus bagi rakyat yang tidak memiliki tanah itu harus bekerja sampai 1-5 tahun dipaksa menanam. Terus yang keempat adalah waktu pelaksanaan tanam paksa itu melebihi waktu tanaman padi. Kenapa? Karena tanaman padi itu 3 bulan udah bisa panen, sedangkan tanaman kopi dan tanaman kelapa itu butuh perawatan yang terus menerus, sehingga mereka butuh waktu yang lama untuk dipanen. Terus yang kelima, setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang dibayarkan oleh rakyat kepada pemerintahan Belanda itu tidak dikembalikan kelebihannya, ya. Terus yang keenam adalah kegagalan tanaman wajib itu harus menjadi tanggung jawab dari petani itu sendiri. Ya, itulah beberapa penyimpangan yang terjadi pada tanaman paksa pada pemerintahan kolonial Belanda. Terus akibat dari penanaman tanaman paksa tadi itu antara lain tadi banyaknya tanah terbengkalai, gagal panen, rakyat menderita, wabah penyakit merajalela, ya, banyak kelaparan, terutama melanda Cirebon saat itu, yang memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Banyak rakyat yang udah mengungsi untuk menyelamatkan diri. Banyak kelaparan, kematian, terutama di daerah Grobongan, ya, Grobongan, Jawa Tengah. Itu banyak terjadi kematian. Terus tanaman paksa ini diterapkan Belanda di Indonesia mengakibatkan banyak aksi penentangan oleh rakyat, ya. Di situ akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanaman paksa secara bertahap. Contohnya adalah tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa itu adalah Douwes Dekker. Dia mempunyai nama samaran yaitu Multatuli, ya. Douwes Dekker itu menentang untuk tanaman paksa yang ada di Indonesia. Dia mengarang buku yang berjudul Max Havelaar, ya. Edward Douwes Dekker itu mengajukan tuntutan kepada pemerintah Belanda untuk lebih memperhatikan kehidupan bangsa Indonesia
karena kejayaan Belanda itu juga hasil tetesan keringat dari rakyat Indonesia. Langkah-langkahnya apa saja? Yang pertama yaitu tentang edukasi atau pendidikan, yang kedua membangun saluran pengairan atau irigasi, yang ketiga adalah transmigrasi atau perpindahan penduduk dari penduduk yang padat ke penduduk atau daerah yang jarang penduduknya. Itu adalah beberapa langkah yang dilakukan oleh Douwes Dakker untuk menentang kebijakan-kebijakan dalam tanam paksa. Ya. Terus silakan dibuka selanjutnya di sini. Ya, ayo menulis ya. Di situ ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah tanaman paksa itu? Tanaman paksa itu adalah sistem yang memaksa rakyat untuk menanam komoditas tertentu dengan peraturan tertentu. Itu disebut dengan tanam paksa. Terus pertanyaan yang kedua, siapakah yang menetapkan atau menerapkan tanam paksa? Siapa tadi? Pemerintah kolonial Belanda atau Belanda. Terus yang ketiga, di manakah tanaman paksa dilaksanakan? Tadi di Pulau Jawa, Sumatera Barat, Minahasa, Lampung, dan yang terakhir adalah Palembang. Terus yang keempat, bagaimana tanaman paksa dilaksanakan? Tanaman paksa dimulai sejak tahun 1847. Pada saat itu rakyat dipaksa menanam kopi dan menanam kelapa. Terus yang kelima, pertanyaan, apa akibat dari tanaman paksa? Banyak sekali. Yang pertama tadi adalah gagal panen. Yang kedua, rakyat menderita. Yang ketiga, wabah penyakit merajalela. Yang keempat, bahaya kelaparan, dan yang terakhir meningkatnya kematian. Terus yang terakhir, pertanyaan yang keenam, siapakah penentang tanam paksa? Yaitu tadi siapa? Douwes Dakker. Ini adalah tokoh dari Belanda yang menentang tanam paksa ya. Silakan dibuka pada halaman 34, yaitu peristiwa perlawanan terhadap Portugis ya. Setelah Malaka itu dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511, terjadilah persaingan dagang antara Portugis dengan masyarakat Nusantara. Perlawanan tersebut akhirnya Portugis itu ingin menguasai perdagangan, maka terjadilah perlawanan terhadap Portugis karena rakyat sudah pengen menjajah itu, pengen merdeka dari penjajahan Portugis. Perlawanannya antara lain yaitu dari pemerintahan Indonesia, yaitu Sultan Ali Muhayyad itu berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. Terus yang kedua adalah Sultan Alauddin Riayat Shah berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Terus yang C adalah Sultan Iskandar Muda, raja kerajaan Aceh yang sangat terkenal dalam gigih melawan Portugis adalah Sultan Iskandar Muda. Ini berasal dari Aceh yang melawan Portugis ya. Terus pada awalnya Portugis itu diterima dengan baik oleh raja setempat dan diizinkan mendirikan benteng. Namun lama-kelamaan rakyat Ternate itu mengadakan perlawanan terhadap Portugis. Kenapa? Karena serakah, ikut campur pemerintahan, membenci rakyat Ternate, bersikap sewenang-wenang. Akhirnya apa? Mendapat perlawanan dari rakyat. Terus rakyat Ternate itu pada saat itu dipimpin oleh Sultan Hairun, bersatu dengan Tidore, dia melawan Portugis ya. Nah, Portugis mendatangkan bantuan dari Malaka yang dipimpin oleh Anthony Calvo sehingga Portugis mampu bertahan di Maluku. Terus pada tahun 1565 rakyat Ternate itu bangkit kembali di bawah pimpinan Sultan Hairun. Nah, Portugis itu berusaha menangkap Sultan Hairun, tetapi rakyat bangkit untuk melawan Portugis, berhasil membebaskan Sultan Hairun dan tawanannya. Akan tetapi yang namanya penjajah itu dia licik ya.
dia mengajak Sultan Hairun berunding. Dalam perundingan tersebut Sultan Hairun itu ditangkap dan dibunuh. Itulah licik-liciknya orang Portugis saat itu. Perlawanan rakyat Ternate dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Baabullah atau putra dari Sultan Hairun pada tahun 1574. Benteng Portugis itu dapat direbut, kemudian Portugis menyingkir ke Hito dan akhirnya dia menguasai dan menetap di Timur Timur pada tahun 1975. Terus sekarang perhatikan, di situ ada beberapa pertanyaan, yaitu peristiwa perlawanan terhadap Portugis. Yang pertama pertanyaannya, alasan Ternate melakukan perlawanan. Yang pertama adalah Portugis itu serakah. Yang kedua, selalu ikut campur dalam pemerintahan Ternate. Yang ketiga, membenci agama rakyat Ternate dan bersikap sewenang-wenang. Itu adalah alasan Ternate melakukan perlawanan. Terus pertanyaan yang kedua, pemimpin rakyat Aceh dan Ternate yang melakukan perlawanan. Yang pertama tadi adalah Sultan Ali Muhayyad Shah. Yang kedua adalah Sultan Alauddin Riayat. Yang ketiga adalah Sultan Iskandar Muda. Ya, itu yang berasal dari Aceh. Yang dari Ternate tadi adalah Sultan Hairun dan Sultan Baabullah. Ya, itu ada dalam bacaan, silahkan dilihat. Terus yang ketiga, pertanyaan hasil perlawanannya. Yang pertama adalah 1. Berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. Yang kedua, mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Itu adalah salah satu hasil upaya perlawanan rakyat Aceh dan Ternate terhadap bangsa Portugis, ya. Nah, silakan dibuka halaman 35, yaitu peristiwa perlawanan terhadap Belanda. Di bawah ini adalah beberapa tokoh yang melakukan perlawanan terhadap Belanda. Ada Sultan Hasanuddin dari Makassar, Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Patimura dari Maluku, Sisingamangaraja dari Sumatera Utara, Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten, Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, dan Silos Papare dari Papua. Itu adalah tokoh-tokoh perlawanan terhadap Belanda. Terus selanjutnya halaman 37, perhatikan. Di situ ada beberapa pahlawan, ya, yaitu contohnya di sini adalah nama tokoh adalah Sultan Hasanuddin. Dia itu asal daerahnya dari Goa, Sulawesi Selatan. Alasan melakukan perlawanan yaitu kenapa? VOC atau Belanda ingin menguasai Goa. Terus bentuk-bentuk perlawanannya yaitu mempersiapkan pertahanan di sepanjang pantai. Hasil perlawanannya mengalami kegagalan, terpaksa mengikuti perjanjian Bungaya, ya, pada tahun 1667 dengan mengakui adanya VOC di Goa. Itu adalah contoh tokoh Sultan Hasanuddin dalam perlawanan terhadap Belanda. Selanjutnya silakan dibuka di sini halaman 38, keragaman sosial budaya di Indonesia, ya. Ada beberapa budaya merupakan salah satu hasil dari akal budi manusia. Ada wujud budayanya yaitu ada gagasan atau ide, misalnya kepercayaan. Yang kedua tindakan, yang ketiga ada bendanya atau di sini berupa pakaian adat atau senjata tradisional. Faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia yang pertama adalah faktor keturunan. Di sini di Indonesia itu banyak sekali keturunan atau ras. Nah, ras di Indonesia itu dibedakan menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah ras Papua, Melanezoid, ya. Yang kedua adalah ras Negroid, yang ketiga adalah ras Swedoid, yang keempat adalah ras Melayu Mongoloid. Ras Melayu Mongoloid di sini dibedakan menjadi 2, yaitu ras Proto Melayu, dan di samping kelompok ras di atas, masyarakat Indonesia juga terdiri dari beberapa keturunan. Di sini banyak keturunan Cina, Arab,
Pakistan, India, Kaukasoid, dan sebagainya. Hidup berdampingan membaur menjadi warga negara Indonesia. Yang B adalah di sini adalah suku di Indonesia. Suku atau etnis di Indonesia itu contohnya adalah suku yang terdapat di Sumatera itu banyak, ada suku Aceh, suku Melayu, suku Batak ya. Kalau di Pulau Jawa banyak sekali etnis atau suku, contohnya yaitu suku Betawi, suku Sunda, suku Osing, dan suku Jawa ya. Itu adalah beberapa etnis atau suku di Indonesia. Terus yang kedua adalah penyebab keragaman bangsa Indonesia adalah perbedaan kondisi geografis. Yang ketiga adalah pengaruh kebudayaan luar dari Eropa yang masuk ke negara Indonesia. Mereka membawa kebudayaan dari masing-masing daerah sehingga Indonesia terdiri dari berbagai macam keragaman budaya. Terus lanjut dibuka halaman 42. Pada halaman 42 di sini ada suku-suku di Sumatera. Yang pertama adalah Batak, Nias, Melayu, Aceh, dan terakhir adalah Kubu. Terus di sini ada lagi suku-suku di Pulau Kalimantan. Ada Melayu, Dayak, Punan, Kutai, dan Ngaju. Yang ketiga adalah suku-suku di Pulau Sulawesi, yaitu ada Bugis, Toraja, Minahasa, Buton, dan Lanan. Terus yang keempat suku di Kepulauan Maluku. Di situ ada Ambon, Ternate, Rana, Kei, Tanimbar ya. Terus yang kelima suku di Jawa tadi ada suku Sunda, Jawa, Tengger, Betawi ya, ada suku Baduy. Terus suku-suku di Pulau Bali dan Nusa Tenggara ada suku Bali, Sasak, Sumbawa, Alor, Flores. Yang terakhir suku di Pulau Papua yaitu Asmat, Biak, Dani, Sentani, dan Senggi. Itu adalah beberapa suku yang ada di pulau-pulau yang ada di Indonesia. Lanjut silakan dibuka, yaitu pada halaman 44. Di sini adalah pembelajaran keempat ya. Nah, di situ perhatikan bangsa Indonesia itu mengalami penderitaan akibat penjajahan mulai pada abad 17 sampai ke-20. Ya, kenapa? Karena banyak sekali penjajahan yang menyengsarakan rakyat, banyak sekali yang membuat rakyat Indonesia itu menjadi sengsara. Terus bentuk-bentuk perlawanan terhadap penjajahan yang dilakukan oleh para raja, bangsawan, tokoh masyarakat, tokoh agama yaitu dilakukan dengan cara mengangkat senjata. Namun pada umumnya bentuk perlawanan semacam itu mengalami kegagalan. Kenapa? Dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah perjuangannya masih bersifat kedaerahan. Terus yang B yaitu perlawanannya tidak dilakukan secara serentak. Yang C masih bergantung kepada pimpinan. Yang D adalah kalah dalam persenjataan. Yang E adalah Belanda menerapkan politik adu domba atau divide it impera. Itu adalah politiknya Belanda untuk mengadu domba. Jadi adu domba itu sudah ada sejak zaman Belanda ya. Jangankan kita diadu domba dengan teman, tetapi pada saat itu pun rakyat juga diadu domba ya. Itu sudah ada sejak zaman Belanda. Selanjutnya dibuka halaman 45, yaitu masa awal pergerakan nasional pada tahun 1900-an. Pada masa itu lahir beberapa organisasi pergerakan seperti apa? Budi Utomo, Serikat Islam, Muhammadiyah, Indise Partai,
Salah satu organisasi yang besar berpengaruh saat itu yaitu organisasi Budi Utomo. Pada tanggal 20 Mei 1908, Sutomo beserta kawan-kawannya itu berkumpul di Jakarta. Mereka sepakat mendirikan Budi Utomo, yang berarti itu adalah usaha mulia. Nah, karena sebagai organisasi modern yang pertama kali muncul di Indonesia, pemerintah Republik Indonesia itu menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, ya, yaitu pada tanggal 20 Mei. Terus yang kedua adalah masa radikal, itu terjadi pada tahun 1920 sampai 1927-an. Pada saat itu bangsa Indonesia itu melawan penjajah pada abad ke-20-an. Disebut dengan masa radikal. Kenapa? Karena pergerakan-pergerakan nasional pada masa itu bersifat radikal atau keras terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Mereka menggunakan asas non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama dengan penjajah. Organisasi ini bersifat radikal, diantaranya adalah PI atau Perhimpunan Indonesia, PKI Partai Komunis Indonesia, dan PNI Partai Nasional Indonesia. Ini adalah partai-partai yang bersifat radikal. Mereka tidak mau bekerja sama dengan penjajah. Terus yang selanjutnya yaitu pada masa moderat. Nah, pada masa moderat ini terjadi pada tahun 1930-an. Organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangan mereka. Dari mereka menggunakan taktik kooperatif atau bersedia bekerja sama dengan pemerintahan Hindia Belanda. Terus organisasi moderat antara lain adalah pada masa moderat itu adalah Partindo, PNI Baru, Partai Indonesia Raya, Gerakan Rakyat Indonesia, dan Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Nah, selain dari organisasi di atas juga muncul yaitu organisasi kepemudaan dan keagamaan. Contohnya apa? Yaitu Pergerakan Tarbiyah Islam, Majelis Islam ala Indonesia, terus Jong Islamienten Pon berada di Sumatera Towalib yang lahir di Minangkabau, ya, Persatuan Pemuda Kristen, Persatuan Pemuda Katolik. Pada saat itu udah mulai bersatu itu pada masa moderat. Terus yang pertama yaitu ada pertanyaan yaitu halaman 46. Perhatikan mengapa berbagai bentuk perlawanan terhadap Belanda sering mengalami kegagalan. Mengapa? Tadi ada di depan, ya. Itu salah satunya adalah karena perjuangan masih bersifat kedaerahan. Terus yang kedua, bagaimanakah perubahan strategi perlawanan terhadap Belanda dilakukan oleh kaum atau golongan muda terpelajar, yaitu menggunakan kekuatan organisasi. Yang ketiga, peristiwa apa yang menandai lahirnya masa pergerakan nasional? Organisasi Budi Utomo. Terus yang keempat, jelaskan pembagian masa pergerakan nasional. Terus itu adalah masa awal pergerakan pada tahun 1900-an, masa awal radikal pada tahun 1920 sampai 1927-an. Yang terakhir adalah pada masa moderat tahun 1930-an. Nomor 5, sekarang perhatikan peristiwa apa yang menjadi latar belakang ditetapkan Hari Kebangkitan Nasional. Yaitu tadi adalah apa? Berdirinya organisasi Budi Utomo. Ya, karena itu merupakan organisasi pertama kali sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Dan sekarang perhatikan di situ adalah Hayu menulis, di situ ada beberapa biografi atau kisah perjuangan dari Dr. Sutomo. Yang pertama, nama tokoh adalah Dr. Sutomo. Asal tokohnya Nganjuk, Jawa Timur. Terus bentuk perjuangannya adalah melalui organisasi modern dan menjadi pelopor berdirinya Budi Utomo. Terus yang terakhir adalah dampak perjuangan terhadap pergerakan nasional, yaitu menjadi tonggak awal masa pergerakan nasional dan menandai era kebangkitan nasional.
Terus sekarang perhatikan di buku halaman 48, ayo berdiskusi ya. Nah, lanjut aja kita lewati ya. Di situ dibuka halaman 49, yaitu perkembangan masyarakat Indonesia pada masa munculnya merasa kebangsaan terjadi di berbagai kehidupan, antara lain dalam bidang pendidikan, ekonomi, bidang politik, dan bidang sosial budaya. Silahkan dibaca sendiri ya. Lanjut dibuka di sini adalah peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Pada masa penjajahan Belanda, Kongres Pemuda pertama itu diselenggarakan selama 3 kali, berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei pada tahun 1926 ya. Terus yang kedua adalah Kongres Pemuda Indonesia berlangsung yang kedua di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober ya. Pusatnya itu berada di Jalan Keramat ya. Terus yang selanjutnya yaitu pada Kongres Pemuda kedua itu mengambil keputusan sebagai berikut. Yang pertama adalah menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Terus yang kedua adalah menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Yang ketiga adalah semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu, yaitu nama Indonesia Muda. Yang terakhir diikrarkannya Sumpah Pemuda, itu adalah hasil dari Kongres Pemuda kedua di Jakarta ya. Ikrar dari Sumpah Pemuda itu adalah, silahkan dibuka halaman 52. Ikrar atau isi dari Sumpah Pemuda di situ adalah 1. Kami putra dan putri Indonesia mengakui bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Nomor 2. Kami dan putra putri Indonesia mengakui berbangsa satu bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sekarang dibuka pada halaman 53 ya. Kapan Kongres Pemuda dilaksanakan? Pada tanggal 28 Oktober 1928. Terus yang kedua, di manakah Kongres Pemuda dilaksanakan? Di Jakarta ya. Terus yang ketiga, siapakah peserta Kongres Pemuda? Para pemuda Indonesia dari berbagai daerah. Yang keempat, apakah hasil Kongres Pemuda pertama? Persiapan Kongres Pemuda 2. Terus yang selanjutnya yaitu apa hasil Kongres Pemuda kedua? Yang pertama adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang kedua adalah bendera kebangsaan merah putih. Yang ketiga adalah ikrar Sumpah Pemuda. Terus yang di situ adalah apa isi ikrar Sumpah Pemuda? Pada halaman 52 silakan dibuka. Di situ adalah ikrar dari Sumpah Pemuda. Lanjut silakan dibuka halaman 54 ya. Di sini adalah perbedaan antara satu suku dengan suku lainnya. Itu terletak pada bahasa dan adat istiadatnya. Yang pertama dipengaruhi dari adat istiadat, yang kedua adalah bahasa daerah, yang ketiga adalah sistem kekerabatannya. Jadi silakan dibuka halaman 55. Di situ adalah unsur pembeda suku bangsa. Di sini adalah adat istiadat, yang kedua adalah bahasa daerah, yang ketiga adalah sistem kekerabatan. Ya. Cukup sekian penjelasan dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.